Pak Nasir, kalau boleh saya tahu, bagaimana sosok seorang Hadi Murtala di mata Pak Nasir? Mungkin ada kesan-kesan apa yang mendalam dan sampai sekarang tidak dapat dilupakan? Ya, tentu banyak. Karena dia merupakan seorang abang dan jiwanya itu seperti seorang orang tua. Orang tua. Orang tua. Jadi kita bisa kita lihat dari apa yang dilakukan, dia berjuang demi Aceh. Demi Aceh. Kemudian dengan tidak istirahat pun jarang, tapi dia berusaha apa yang dia bisa berbuat untuk Aceh. Dia tidak mengejar sebuah jabatan, karena saya pernah tahu, dia pernah ditawarkan untuk menjadi wali kota, dia nggak mau. Wali kota Banda Aceh. Banda Aceh. Ketika itu kan bisa seperti itu, dengan kebijakan seorang gubernur, tapi dia nggak mau. Jadi dia seperti itu. Kemudian di dalam kancah olahraga, karena waktu itu yang sangat ngetren sepak bola. Sepak bola. Di samping dia sendiri tokoh muda orang Aceh, dengan teman-temannya, dia juga berperan sebagai seorang saudagar. Ya, saudagar. Dia juga mempunyai sebuah perusahaan, punya modal di situ, dan modal dia di situ yang saya tahu itu banyak habis untuk membantu kami pemain bola. Ketika kami sudah dipanggil misalnya ke PSSI. Nasir, kamu datang ke sana, ambil tiket. Tiket kita sudah ditanggung oleh PSSI, tapi disuruh ambil ke sana tiket. Jadi nanti sana bayarannya ambil jadi uang saku kita. Jadi uang saku. Begitulah. Enggak payah dirembes. Enggak dirembes lagi. Jadi langsung ke kita. Jadi seperti itu. Kemudian kalau dia tahu pemain bola ini ada yang butuh bantuan, dia nggak sungkan. Di sebuah perusahaan itu, memang di situ ada Pak Led Bugeh. Almarhum Led Bugeh. Almarhum Led Bugeh juga. Led Bugeh ini juga yang dia tunjuk sebagai pengendali di perusahaan. Led Bugeh bendahara atau bagian keuangan mungkin? Pokoknya dia yang mengeluarkan uang. Oh, yang mengeluarkan uang bagian. Jadi kadang-kadang dia begini, dia lihat ini kan sudah hendak itu lagi, nggak bagus lagi ya. Maksudnya arus kasnya sudah tidak bagus lagi. Sudah terlalu banyak pengeluaran. Pengeluarannya pun bukan untuk yang modal mendapat keuntungan. Nah, seperti itu. Tapi mungkin dia ya lain orangnya kan. Aduh, macam mana di Bang Dimur nih? Ya udahlah dia. Mau bilang apa dia? Akhirnya kan Bang Dimur perusahaan itu juga hilang di dalam perjalanan. Dan dia urus sepak bola ini di samping uangnya sudah begitu habis. Sampai dia di kursi roda masih dia nonton pertandingan. Bayangkan. Itu kan tahun 86 ya. 86 saya kan cedera. Saya operasi, beliau datang ke situ. Bapak cedera waktu pertandingan, waktu latihan? Waktu persiapan untuk bertanding. Oh, waktu latihan. Mau ikut putaran rentetannya kompetisi divisi utama juga. Mau ikut itu. Saya cedera, harus operasi, tapi dia datang. Datang. Karena usus saya koyak, 16 jahitan. Dan pengalaman yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ketika kompetisi 85, Sugito di situ kena, dia hampir saja dia fatal, tidak bisa dioperasi di Aceh, dibawa ke Medan, karena usus koyak kan cepat sekali pembusukan. Betul. Jadi pengalaman di situ saya tidak didiamin oleh Pak Ridwan, langsung dimasukkan ke ICU. Ronsen, besok paginya hari Jumat operasi segera untuk saya. Dihormati karena ada Pak Led, ada Bang Dimur. Begitu.
Kemudian yang saya sendiri sangat menyesalkan ketika Akli itu sampai sefatal itu. Makanya di dalam kita mengurus sepak bola ini, apalagi sekarang, sekarang regulasinya kan sudah cukup ketat. Sudah cukup ketat. Harus ada alat pemicu jantung. Dan dokter yang menyaksikan itu diperbolehkan masuk. Kalau ada pemain yang tiba-tiba jatuh. Nah, diperbolehkan masuk. Tetapi di situ harus standby alat pemicu jantung. Jadi seperti itu. Kalau dulu kan tidak. Cuman yang saya sesalkan Akli ini mohon tambahan sedikit. Boleh, untuk kita kenang. Mudah-mudahan almarhum diluaskan kuburnya di alam barzah sana. Amin. Nah, jadi kenapa tidak secepat itu ditangani? Ya. Apakah tidak ada pengurus? Oke lah, pengurus tidak ada. Apakah rumah sakit ini membiarkan orang seperti itu? Ya. Makanya kalau padahal pengalaman sudah ada. Kalau misalnya ada saya di situ, saya menyampaikan itu. Tapi saya nggak tahu, nggak ada saya di situ. Kalau ada Joni juga tahu dia. Tahu. Joni Asmara, karena dia pernah dia tahu seperti itu. Nah inilah sehingga terjadilah hal yang fatal seperti itu. Kemudian kalau almarhum Bang Dimur ini Persiraja ini kan milik Kota Madia. Pada waktu itu. Tetapi dia tidak ada membeda-bedakan. Dia buka global, dia panggil pemain-pemain lain dan ada di Aceh. Sampai ke Banda Aceh masukkan ke tim, ke klub. Karena ini di bawah Bondan. Dimasukkan semuanya. Yang dulu saya bergabung dimasukkan, kemudian pada saat kita mau kompetisi juara tahun 80, ini juga dipanggil. Contoh Zulkifli Alfat, kemudian Nasir Pawang, Abid, Zulkarnain, dipanggil kemari. Jadi mereka masukkan di klub-klub yang ada di bawah Bondan Persiraja, sehingga mereka bisa main Persiraja. Jadi itu kan pemikiran global, bahwasanya kalau kita mengurus bola janganlah kita melihat yang ada di Banda Aceh ini. Nah, jangan ada di Banda Aceh ini. Jadi kita melihat dari kabupaten lain, dan ini beliau bisa bertahan, saya yakin. Pasti ada tekanan untuk beliau. Kenapa ambil orang lain? Dari luar. Ya, pasti ada. Tapi beliau bisa bertahan untuk itu. Finansial dari beliau sudah banyak sekali. Latihan di Singapura juga inisiatif beliau. Membuat Stadion Lampinang, beliau mempertaruhkan kompetisi pertama putaran wilayah barat untuk divisi utama di Lampinang itu tahun 85. Itu inisiatif beliau. Beliau mempertahankan. Dan itu pertama kali pertandingan home untuk Persiraja. Iya, home kompetisinya. Nah, jadi di situ waktu itu kalau tidak salah ada Persib, ada Persiraja, ada PSMS, ada Manokwari, ada PSP kalau tidak salah. Berarti Pak, dengan kata lain untuk pembangunan Stadion Lampinang hampir sebagian besar atau seluruhnya memang ada keterlibatan dana dari Bang Dimurtala, almarhum Dimurtala. Pertama beliau meminta izin kepada Pak Majid ya, gubernur waktu itu. Majid Ibrahim. Supaya hasil tribun MTQ yang dibuat di Blang Padang itu kita pindahkan ke sana. Stadion pun sudah tidak ada lagi. Kita pindahkan. Jadi Persiraja juara, stadion tidak ada. Stadion tidak ada. Gitulah hebat. Syukur nggak ada stadion. Kita latihan di Singapura 1 bulan. Kan susah menikmati Singapura. Singapura itu tidak mudah kita masuk. Tidak mudah dan tidak murah kan. Jadi seperti itu. Mungkin itu adalah rahmat Allah di balik kekurangannya. Ada kemudahan. Jadi seperti itu. Jadi pada saat sampai di mana? Lupa saya. Pembangunan Stadion Lampinang. Inilah ini awal-awal lupa ya. Kalau seorang orang tua, ini kan sudah 65 lebih. Berarti inilah melawan lupa. Syukur Bung Heri
mengajak saya coba melawan lupa. Sehingga saya membuka satu memori memang yang agak kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang lupa. Mempertaruhkan ketika ditanya kalau ini gagal siapa tanggung jawab? Siapa tanggung jawab? Beliau menjawab saya apa? Dia dukungan kuat waktu itu kalau tidak salah masih R.A. Saleh juga. Pangdam saat itu. Pangdam. Artinya kalau ini gagal apa nih Pak? Gagal pembangunan stadion? Gagal pembangunan stadion karena harus mengejar target. Waktu itu hujan, banjir lagi. Bayangkan, kan sedang hujan lah. Habis itu mengejar target, kemudian ini kan dibongkar dipindah, dibongkar dipindah. Jadi dukungan sepenuhnya dari Panglima dengan jipurnya itu siap. Rumput langsung dipanggil dari Medan, ahli rumputnya supaya masang rumput. Kami TC-nya di Sabang. TC di Sabang. Di Sabang. Pelatihnya Royani almarhum. Jadi begitu. Kami pun persiapan, ya alhamdulillah lah persiapan. Persiapan kalau cross country sana kan ada bukit-bukit itu. Bukit-bukit di Ane Laut kan begitu tinggi. Tapi itu bisa kami jelajahi untuk mencari stamina dengan yang paling tua saya. Bapak ya. Saya, enggak, Bang Bus ada. Bang Johar ada. Habis itu saya. Jadi waktu itu dipercayakan kapten saya. Sudah berubah. Bang Bus sudah tidak jadi kapten tapi jadi pemain. Jadi seperti itu. Artinya begitu luar biasanya lah sosok seorang Hadi Murtala. Dan Bung Hen, ketika kami kalah itu namanya hanya Persiraja Banda Aceh. Ketika kami menang, kami disebutkan Seru Aceh. Memang kita sudah siap untuk itu. Saya sendiri pada saat prestasi bagus itu disanjung, dipuji bermacam-macam pujian. Dan siap dengan caci maki yang sampai kalau dimaki sama orang Aceh itu nenek kita, bapak kita, entah apa disebutkan. Sampai seperti itu malah saya mendengar sendiri. Memang kita sudah siap seperti itu. Dan saya pribadi itu saya sampaikan kepada keluarga. Jadi kita harus siap hal-hal seperti itu. Bagaimana caranya? Karena saya ini adalah orang publik. Orang yang disenangi oleh masyarakat ketika dapat menunjukkan sesuatu. Dan harus siap ketika prestasi kurang. Jadi seperti itu. Bapak terakhir bermain di Persiraja di tahun 1989 kalau saya tidak salah. Dari 1977 ke 1989 berarti sekitar 12 tahun. Selesai di Persiraja, lanjut kemana Bapak waktu itu? Saya pernah diberi perintah Pak Led almarhum supaya mengikuti menjadi pelatih. Menjadi pelatih. Saya ikut. Jadi saya memiliki sertifikat S2. Kalau dulu S3-nya ada, S2-nya sudah oke, harus S2-nya dulu. Saya mantan dianggap pemain nasional, jadi saya boleh langsung ke S2-nya. Kemudian ada S1-nya FIFA. Jadi seperti itu. Kemudian di dalam perjalanan itu bisa berubah semuanya. Tetapi dengan syarat kita harus mengikuti lisensi. Lisensi apa? D, C, B, A. Jadi seperti itu. Dan sekarang udah ada AFC dan FIFA seperti itu. Tapi saya tidak mau mengikuti perubahan-perubahan itu. Karena saya tidak bisa menekuni sampai ke situ. Kalau programnya ada, karena saya sudah mengikuti itu. Jadi saya diminta supaya ikut itu, sehingga saya pernah melatih Persiraja Junior pertama saya pegang. Persiraja Junior? Iya. Itu selesai dari Persiraja langsung melatih? Melatih Persiraja Junior. Itu ketika itu Zulkarnain, yang teringat saya Zulkarnain jadi kiper Semen Padang, Husaini pemain Semen Padang, ada Sofian lagi, ada Irwan Shah lagi. Itu yang teringat. Itulah yang pertama saya menjadi pelatih
Persiraja Junior. Persiraja Junior. Ya. Dan saya sendiri tidak lagi bermain di Persiraja, menjadi pemain di Glante. Glante. PLN. Oh, PLN. Halilintar. Nah, waktu pertama saya kemari klubnya Podi Raja di bawah naungan wali kota. Setelah itu saya kuliah 80 kan 82 lahir klub Glante. Pak Samsul ada di situ. Itu juga tokoh bola Aceh bersama Teguh Burhanuddin. Tokoh bola di Persirajanya maksudnya. Mantan-mantan pemain senior kita yang lebih awal. Kemudian di PLN-nya itu ada Pak Aan Kusrani, kepala PLN-nya. Kepala PLN. Ya, di samping ada Pak Samsul dukungannya. Jadi kita kan 80 ini kita kan juara. Beliau bertanya kepada saya, dipanggil saya untuk masuk kerja. Oh, untuk bergabung saya dengan ditawarkan PLN. kerja di situ. Oh. Karena begini, dia melihat ini pemain Persiraja banyak, yang tampung tidak ada. Dia terpanggil. Saya bisa berbuat apa untuk Persiraja? Itu. Nah, kemudian dia jawab sendiri, menurut saya yang bisa memperkerjakan pemain-pemain Persiraja yang layak untuk bekerja. Dipanggillah saya. Dipanggil saya karena saya pun sering latihan dengan mereka ini sebelum saya jadi pemain PLN. Jadi saya sering latihan-latihan. Dipanggil saya, dinasihati dulu. Nasir, dia bilang. Nasir kan sudah punya istri dan kuliah memang mau selesai. Bapak ingin membantu. Apa yang bisa Bapak buat untuk Persiraja? Kalau bukan kalian mau kerja di sini, mau masuk ke PLN. Saya tempatkan Nasir di mana Nasir bisa menyelesaikan studinya yang tinggal sisa sedikit lagi. Rupanya Bung Hen betul-betul apa yang disampaikan itu dia lakukan. Saya bisa kerja, bisa kuliah, bisa main bola. Wih, luar biasa. Membawa nama PLN lagi ke kancah nasional. Juara 3 antar klub tingkat Galakarya. Galakarya PLN. Saya sebagai pemain di PLN. Luar biasa. Berapa tahun Bapak di PLN? Lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Selesai dari PLN, kemudian saya diberi kesempatan. Diberi kesempatan untuk mau kerja di situ atau tidak. Dan kesempatan saya diberikan untuk bisa kuliah. Betul-betul itu dilakukan. Kemudian pada saat saya sudah selesai, dulu kan saya sarjana muda kerja di situ. Betul. SMA-nya yang saya pakai. Karena kalau dokter hewan nggak mungkin di PLN. Mungkin, beda. Nggak ada penyesuaian kan, apalagi waktu itu memang sangat teknis. Saya ditempatkan di tempat yang mudah saya menyelesaikan kuliah dan itu bisa saya selesaikan. Kerja juga bisa saya selesaikan karena saya tidak mau anggapan anak bola ini apa yang tahu dia. Apa hanya main bola? Saya tidak mau seperti itu. Saya tetap disiplin, tetap bekerja. Kemudian setelah saya selesai kuliah, ini macam mana ini? Saya coba-coba ikut di ASN waktu itu, pegawai negeri, lewat sarjana muda di peternakannya. Di dinas peternakan. Peternakannya lewat. Jadi saya udah 2 tahun lebih nggak masuk kerja. Di kepala peternakan waktu itu mantan pemain Persiraja juga, Pak Wahab, dan sekaligus dosen saya. Dosen saya, dan dia pun saya tahu betul paling dia sayang saya. Dia sampaikan kepada staf-staf yang lain, 2 hari lagi Nasir kemari, 2 hari lagi Nasir kemari. Tapi saya urung. Pernah dijebatani oleh Pak Led. Nasir, kamu janji dengan Pak Wahab, ini kan udah almarhum. Pulang dari Padang ini kamu masuk kerja. Ini kapan? Saya panggil beliau ya. Jangan Pak Led. Pulang dari Padang ini saya akan melapor ke dia. Jadi akhirnya saya sudah memiliki ijazah dokter hewan. Saya di PLN padahal sudah dipromosikan untuk menduduki sebuah jabatan, walaupun kecil.
Jadi saya tidak melaporkan kepada atasan saya langsung di gudang, ya kan, di ADM gudang, juga di atasnya tidak, juga ke Pak Samsul saya juga tidak, langsung ke Pak PW, pimpinan wilayah, Pak Aan. Saya lapor ke sana. Begitu saya lapor ke sana, dia jawab gini aja, nggak usah keluar lah. Bapak butuh Nasir, nggak usah keluar. Karena saya prestasi saya bolehlah. Boleh. Saya di Persiraja mengundurkan diri, tidak mau main lagi karena saya tidak suka politik, dipolitisir. Oh. Tidak suka saya. Nah, jadi ya udahlah. Saya tidak main lagi Persiraja, saya main di Gelantu. Di Gelantu saya main. Juga saya kapten di Gelantu. Nah, jadi saya laporlah sama beliau. Beliau menjawab, jangan keluar. Kuliah tempat lain aja. Kuliah tempat lain, ngambil kuliah Pak, lagi. saya Pak udah tidak sanggup lagi Pak. Iya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Karena dia tahu saya seorang pemain bola dan finansial gaji PLN, BUMN dengan sebuah pegawai negeri itu sangat beda. Beda jauh. Beda jauh. Waktu itu ya. Apalagi saya masuk ke sana hanya golongan 2, 2B. Di sini walaupun pegawai kecil-kecilan, tapi kita kan ada entah macam-macam apalah masuknya di situ. Tapi Bapak tetap memutuskan untuk keluar dari PLN dan memilih menjadi saya berkesimpulan keluar dari PLN, cuman dia tambah lagi, dia jawab, oke, Bapak izinkan. Kalau Nasir tidak betah di sana, balik kemari saya terima. Ataupun suruh masuk istri Nasir kemari. Kan satu penghormatan yang luar biasa. Luar biasa. Pada keterikatan. Karena ketika saya masuk ke situ, itu Gelantu 82 itu kita buat, Gelantu itu kita buat, itu semua lain-lainnya itu ikut kita ajak semua ke situ. Sehingga PLN, Persiraja dikuasai oleh PLN, Pak Samsulnya tim manajer. Jadi kalau antar klub kita udah sering. Sampai ke Samarinda, kita tidak diperhitungkan di sana. Begitu dia lihat kami main, pertama kami sampai ke Bontang, sampai ke Kalimantan Timur, itu kita ke Bontang dulu. Di Bontang baru penyisian, kemudian balik ke Samarinda. Sampai ke Samarinda kita tidak dihargai, anak bawang dianggap. Begitu kami pukul BNI Pusat, 46, baru kaget dia. Dan menjadi juara tiga tingkat nasional. Jadi seperti itu. Jadi ini saya tetap komitmen. Karena beliau bantu PLN, tetap saya main bola di situ. Dan bos saya pun Pak almarhum Pak Wahab diberikan izin saya supaya main di situ. Luar biasa. Jadi itulah pekerjaan awal saya di PLN itu. PLN di Gelanten. Pak, mungkin setahu saya nih di ASN luar biasa juga karena Bapak sudah tepat memilih bergabung dengan ASN karena terbukti dengan bergabung dengan ASN bahkan Bapak bisa sampai eselon 2 kan, kepala dinas di beberapa bidang. Mungkin kita nanti akan coba bahas untuk sesi selanjutnya mengenai seorang Nasir Gurumud setelah lepas dari Persiraja. Oke, siap. Ada satu pertanyaan terakhir Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Mungkin harapan apa dari seorang Nasir Gurumud untuk Persiraja saat ini? Mungkin ada masukan apa ini Pak? Mungkin ini ya pendapat saya ya. Persiraja ini ketika sedikit menurun sebelum wali kota sekarang, itu kan dia pernah bermusyawarah. Sebelumnya saya juga sebagai pengurus di situ. Jadi sekarang Persiraja ini dari dulu regulasinya kan sudah berbeda. Dia harus dibentuk sebuah PT. Berbadan hukum. Jadi kalau badan hukum ini tentu di bawah bonden Persiraja ini kan ada klub-klub. Saya tidak tahu seperti apa ini sahamnya. Apakah klub-klub ini juga pemilik saham? Saya tidak tahu. Yang kita tahu sekarang sudah ada presidennya. Betul. Kemudian kalau itu misalnya macam saya disampaikan legenda Persiraja, memang Persiraja pernah membesarkan saya. Pernah membesarkan saya. Kemudian Persiraja sekarang kan tidak bisa tergantung dengan pemerintah.
Iya. Salah dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, jadi mereka memang harus mampu membiayai sendiri, menghidupkan sendiri. Kemudian dalam konteks ini ketika bermusyawarah, saya di dalam hati saya, memang banyak inisiator dari saya waktu itu. Klub-klub kita ajak semuanya, duduk bersama untuk bermusyawarah. Kita undang terpilihnya, Pak Amin sudah terpilih. Kita menganggap ini ada angin segar. Langsung saya meminta Pak Amin supaya jangan meninggalkan ruang. Ada yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum itu memang Pak Amin sudah di situ, saya sampaikan kepada pendapat saya. Saya sampaikan kepada forum klub-klub yang mewakili nama ini. Saya mengusulkan Pak Amin supaya menjadi formatur tunggal di dalam musyawarah ini. Kemudian setelah itu Pak Amin kita kasih izin. Sependapat, saya tanya sama forum. Sependapat menjadi formatur tunggal. Kemudian formatur tunggal ini boleh melengkapi kawan-kawan formaturnya lain, dicari sendiri, itu menjadi 5 ganjil. Oke, selesai. Kemudian kita kasih kesempatan 1 bulan terbentuknya pengurus. Selesai. Kemudian di dalam selesai ini semuanya, ini regulasinya kan sedang berjalan Jakarta. Di dalam itu selesai semuanya, ditunjuk saya sebagai tim seleksi pemain untuk cikal bakal menjadi pemain. Menurut tim seleksi layak menjadi diseleksi ulang oleh pelatih yang definitif nantinya. Jadi diberikan kewenangan kepada saya ketua timnya. Anggota kita cari, ada Anwar, ada Wahyu, ada Ayar. Kalau saya ini kan sudah terbatas, saya hanya memantau seperti ini. Adalah cikal bakal yang ikut luar biasa, se-Indonesia ikut. Kemudian yang terpilih ada sampai tinggal pemain 35 orang. Itu cikal bakal. Kita serahkan kepada pelatih definitif. Mereka diberi pelatihan, tidak disantuni apa-apa kecuali pemain luar daerah, supaya dilakukan seleksi oleh pelatih yang definitif. Kita tidak ada kewenangan lagi. Yang tujuannya kita bentuk apa? Mudah-mudahan ada putra-putra Aceh yang bisa ikut waktu itu divisi 2. Divisi 2 Persiraja. Jadi dia bisa terpilih di situ sebagai pemain. Ini kan sebuah peluang tenaga kerja. Betul. Kalau dia sudah di situ, dia digaji, bisa dia hidupi keluarganya, tetangganya, daya beli uang itu pasti berputar di Aceh. Lain lagi kalau ini sudah terjadi satu kompetisi, kemudian ada lagi perputaran ekonomi. Orang datang ke Banda Aceh, orang jualan di situ hidup, suasana hidup, hiburan ada. Jadi seperti itu. Yang kita inginkan itulah dia. Bagi saya. Kemudian belakangan memang ini harus dibentuk sebuah PT, sehingga adalah satu komitmen tim formatur dengan Nazarudin itu supaya membentuk PT. Kalau tidak dibentuk PT, tidak boleh mengikut kompetisi. Regulasi PSSI. Regulasi PSSI. Regulasi itu dasarnya dari FIFA. Harus seperti itu semuanya. Nah, cuman kalau ditanya sama saya seperti apa itu Persiraja, kalau memang keterkaitan dengan kami dulu, itu kayaknya hanya nama Persiraja. Kalau kami di situ dilibatkan, nggak ada pasal. Karena nggak ada cara, karena kemampuan kami sudah terbatas, uang tidak ada. Yang punya itu adalah orang yang punya saham. Karena sudah berbentuk perusahaan. Badan hukum dan badan usaha. Jadi seperti itu. Kalau kita dukung, ya dukunglah nama Persirajanya, karena ini memang bercokol di Aceh. Dan maunya dia kan punya tanggung jawab. Tanggung jawab dibina yang di bawah-bawahnya. Kalau adalah tim, misalnya tim Persiraja yang umur 16, 18, 21, diseleksi di Aceh lah, biar lebih banyak anak Aceh. Karena ada saya dengar diseleksinya pun tidak di Aceh.
Tapi setahu saya mungkin seleksinya memang di Aceh, tapi untuk TC-nya ya, untuk TC-nya itu yang karena mungkin fasilitas dan kondisi di kita yang belum memadai, memang dititipkan di Bogor katanya sih informasi. Begitu. Begitu. Syukur kalau begitu. Mudah-mudahan saya salah. Ya. Jadi yang saya inginkan ini ada generasi yang yang dapat ilmu sepak bola yang bisa menuju dari tahapan junior ya kan ke senior. Yang dia bisa bermain di Aceh. Kalaupun ini sudah dilakukan, dia tidak bisa terpilih di Aceh, tapi dia bisa bersaing di luar Aceh. Di luar Aceh. Itu juga hasil karya siapa? Persiraja. Persiraja. Jadi seperti itu. Oke, alhamdulillah Pak Nasir. Ada satu lagi. Oh, ada satu lagi Pak. Ada satu lagi yang belum saya jawab. Apa yang diberikan kepada saya? Oh, ini pertanyaan yang luar biasa. Apa yang diberikan Persiraja buat seorang Nasir Guru? Ya. Kalau ditanya finansial, saya pernah dapat honor, dapat kemudahan, dapat melancong, dapat uang saku. Uang saku ya, betul. Kemudian nama saya orang tahu, terkenal, dikenal orang. Itu kan kemudahan yang Persiraja berikan. Yang luar biasa. Berarti tidak, kalau saya bilang finansial itu lebih dari finansial yang diberikan kepada saya. Saya tahu orang, keluarga saya tahu orang. Iya. Jadi itu luar biasa. Luar biasa Pak Nasir. Sukses terus buat Bapak. Mudah-mudahan. Terima kasih kami ucapkan atas waktunya. Kita sudah ngobrol mungkin sudah lebih dari 2 jam Pak. Ya. Harapannya informasi yang Bapak sampaikan ini tentu saja sangat bermanfaat buat kita yang generasi muda. Dan juga mampu memotivasi pemain-pemain Persiraja saat ini. Terima kasih Pak, sekali lagi saya ucapkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di tempat yang lain. Alhamdulillah, harusnya Pak.